Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita lanjutkan untuk materi perkuliahan evaluasi ekonomi. Ya, saya ngambil materi mengenai depresiasi. Presentasi ini atau perkuliahan ini adalah interaktif. Kalau ada pertanyaan atau sanggahan atau pendapat, silakan bertanya atau interupsi. Oke, kita mulai. Mengenai depresiasi. Depresiasi itu sendiri adalah penurunan nilai atau value dari suatu harga peralatan dikarenakan umur alat itu sendiri, kemudian kemajuan teknologi sehingga alat tersebut menjadi kalah bersaing dengan alat lain atau obsolete, atau faktor lain sehingga alat tersebut diberhentikan operasinya. Nah, yang biasa didepresiasikan atau disusutkan adalah mengenai seperti bangunan, peralatan proses, tanah. Ya. Nah, ini ada dua macam depresiasi di sini. Pertama adalah depresiasi fisikal, kemudian kedua adalah depresiasi fungsional. Nah, untuk maksud dari depresiasi itu sendiri adalah yang pertama adalah penggantian harga atau biaya yang disebabkan karena pemakaian. Kemudian yang kedua adalah pengembalian atau alokasi modal dari semua faktor kayak seperti capital investment. Tapi faktor umur itu merupakan yang paling dominan. Ya, di sini ada terjadi degradasi dari fungsi alat tersebut. Nah, yang pertama untuk jenis depresiasi fisikal. Jenis depresi fisikal atau fisik alat ya, itu suatu depresiasi berkaitan dengan fisik alat karena usang atau tua yang menyangkut masalah seperti umur atau waktu penggunaan atau lifetime atau masa punah, service life. Ya. Lamanya waktu suatu alat berproduksi tidak pasti bisa ditentukan karena sulit ditentukan. Nah, biasanya didepresiasikan berdasarkan pengalaman. Misal kita punya alat ya didepresiasikan dalam jangka waktu 5 tahun. Tapi setelah akhir depresiasi itu bisa diperkirakan lagi 10 tahun lagi. Nah, makanya sebaiknya untuk nilai depresiasi harus ditinjau dari tahun ke tahun. Kemudian yang kedua untuk depresiasi fungsional. Depresiasi fungsional disebabkan karena penurunan fungsi peralatan tersebut yang disebabkan penurunan servis alat akibat kebutuhan produk menurun atau pabrik tersebut tidak berproduksi atau bangkrut. Nah, ini dalam mendepresiasikan alat ya harus diperhatikan biasanya beberapa kayak seperti biaya repair atau maintenance ya. Kemudian untuk mendepresiasikannya nggak perlu buru-buru karena alat kan merupakan pengembalian modal. Nah, kemudian juga depresiasi dimasukkan dalam ongkos produk yang menyangkut
harga produk. Ini kemudian cara mendepresiasikan. Nah, ini agar depresiasi dapat disesuaikan dengan yang diharapkan, ya ini perlu diperhatikan beberapa cara mendepresiasikan suatu peralatan proses. Ya, sini ada 3 jenis: individual, per grup alat, kemudian keseluruhan alat. Nah, yang pertama untuk individual adalah cara mendepresiasikan alat secara sendiri-sendiri. Jadi cara ini kurang praktis karena terlalu banyak nanti per item atau bagian-bagiannya. Yang kedua, per grup alat serupa. Oke. Jadi cara mendepresiasikan suatu grup alat, ya misalnya sini bangunan digrupkan menjadi seng, kayu, beton, dan sebagainya. Kemudian juga pompa digrupkan menjadi pompa sentrifugal, reciprocating, ini seperti itu. Kemudian yang ketiga, keseluruhan pabrik, yaitu mendepresiasikan suatu pabrik, alat-alat pabrik secara keseluruhan, sehingga diperhatikan bukan alat-alat yang ada, tapi juga dilihat dari fixed capital investment-nya, dari modal tetapnya itu. Nah, ini kadangkala juga depresiasi perlu dihapuskan sebagai biaya produksi karena keluasan harga produk, karena banyaknya barang luar negeri yang masuk atau kompetitor, ya, jadi menyebabkan harga produk tidak akan menjadi terlalu tinggi. Nah, untuk nilai sebuah aset yang digunakan secara bertahap ya, akan mengalami penyusutan, ya. Kemudian biayanya kita sebut adalah biaya depresiasi. Nah, untuk menentukan alokasi biaya yang nyusut kita sebut adalah metode depresiasi. Dan komponen utama dalam metode depresiasi adalah nilai aset, umur teknis, dan nilai akhir S atau S ini. Nah, faktor-faktor depresiasi. Yang pertama adalah kerusakan fisik akibat pemakaian alat atau properti tersebut. Yang kedua, kebutuhan produksi atau jasa yang lebih baru dan lebih besar. Yang ketiga, penurunan kebutuhan produksi atau jasa. Yang keempat, properti atau aset tersebut menjadi usang karena perkembangan teknologi. Yang kelima, penemuan fasilitas baru yang bisa menghasilkan produk lebih baik dengan ongkos yang lebih rendah dan tingkat keselamatannya lebih memadai. Jadi artinya di sini ada teknologi atau penemuan teknologi yang lebih bagus atau lebih baik lagi. Kemudian metode analisa depresiasi. Yang pertama, metode garis lurus atau straight line, kita singkat SL. Kemudian metode jumlah digit tahun atau sum of the years digit, kita singkat SOYD. Kemudian yang ketiga, metode kesetimbangan menurun atau declining balance, kita singkat DB. Kemudian yang keempat, metode dana sinking atau sinking fund atau SF. Ya. Kemudian kita lanjut untuk yang metode garis lurus atau straight line. Nah, digunakan untuk menghitung pengalokasian biaya depresiasi suatu aset secara konstan setiap periodenya dengan rumus ya, DT sama dengan P dikurangi S dibagi N. DT adalah besarnya depresiasi pada tahun ke T, kemudian P adalah ongkos awal dari
aset yang bersangkutan, kemudian S nilai sisa dari aset tersebut, kemudian yang N masa pakai atau umur dari aset ya dalam tahun. Ya. Nah, kemudian untuk nilai buku atau nilai perhitungannya pada periode ke T ya, di BV adalah book value pada T itu sama dengan P dikurangi T dikali ya T-nya adalah periode ya. Kemudian DT-nya adalah besarnya depresiasi pada tahun ke T. Ya. Kemudian sini ada contoh. Ya. Nah, contoh soal sini adalah sebuah perusahaan membeli alat transportasi dengan harga 38 juta dan biaya pengiriman dan uji coba besarnya adalah 1 juta. Masa pakai alat itu adalah 6 tahun dengan perkiraan nilai sisa sebesar 3 juta. Nah, gunakan metode depresiasi garis lurus untuk menghitung nilai awal dari alat tersebut, kemudian besarnya depresiasi tiap tahun, kemudian nilai buku alat pada akhir tahun kedua dan kelima. Kemudian yang kedua adalah buat tabel depresiasi dan nilai buku selama masa pakai. Ya. Nah, ini kita masukkan ke dalam formula DT sama dengan P dikurangi S dibagi N. Nah, untuk nilai P ya atau modal awal aset itu adalah 38 juta ya dari alat transportasi dari nilai alat kemudian ditambah dengan biaya pengiriman ya. P adalah modal awal aset. Ya. Jadi modal awal aset adalah 39 juta. Ya. Kemudian dikurangi dengan S. S adalah nilai sisa dari aset tersebut. Ya, sebesar 3 juta. Maka didapatkan untuk DT atau besarnya depresiasi pada tahun ke T itu adalah 6 juta. Jadi tiap tahun depresiasinya adalah 6 juta. Ya. Kemudian untuk menghitung nilai buku. Nilai buku bisa kita menghitung dari book value pada periode T sama dengan P dikurangi T dikali DT. Ya. Kemudian untuk book value kedua, 39 juta dikurangi 2 kalinya. Ya, 2 kali dari yang pertama, 6 juta ini. Jadi 2 kali 6 juta sama dengan 27. Begitu seterusnya sampai yang kelima. Nanti tinggal dikali dengan nilai dari periodenya. Ya. Sampai periode ke-5. Jadi 39 juta dikurangi 5 dikali 6. Jadi 9 juta. Nah, kemudian nanti kita bisa buat tabel. Ya. Jadi masing-masing tiap tahun ya, terjadi depresiasi 6 juta. Ya. Jadi artinya dari 39 juta dikurangi 6 juta dapatlah 33. 33 dikurangi 6 dapatlah 27. 27 dikurangi 6 21. Seterusnya sampai periode ke T. Ya. Kemudian berikutnya metodenya adalah sum of year digits atau SODY. Metode ini membebankan depresiasi lebih besar pada tahun-tahun awal dan semakin kecil untuk tahun-tahun berikutnya. Besarnya depresiasi pada tahun ke T adalah dengan rumus ya, DT sama dengan sisa umur aset dikali dengan ongkos awal dikurangi nilai sisa dibagi dengan SOYD atau sum of year digit. Ya.
Nah, untuk SOYD atau sum of the year digit adalah jumlah digit tahun dari 1 sampai ke N. Nah, untuk besarnya SOYD umur N tahun, ini adalah SOYD sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 sampai N dikurangi 1 ditambah N. Untuk menghitung dari deret ukurnya adalah N dikali N tambah 1 dibagi 2. Maka nilai buku akhir tahun pada T, periode T dihitung dengan rumus book value T sama dengan P, ya, book value T, jadi nilai buku pada tahun ke T, ya. Kemudian untuk P-nya adalah modal awal, ya, modal awal, kemudian T ini adalah periode ke T, ya, kemudian N-nya adalah umur, ya, tahun, dikurangi T per 2 ditambah 0,5 dibagi SOYD dikali dengan P, ya, modal awal, kemudian dikurangi dengan S atau nilai sisa. Ya. Ini ada contoh untuk sum of year digits. Ya. Gunakan metode depresiasi SOYD untuk menghitung besarnya depresiasi dan nilai buku tiap tahun dengan data dari contoh perhitungan depresiasi dengan metode straight line. Plot juga besarnya nilai buku terhadap umur peralatan tersebut. Ya, ini kita ngambil contoh, ya, dari soal dari straight line sini. Dan sini kita masukkan untuk metode sum of the year digit. Maka N-nya itu sama dengan 6. Maka jumlah digit tahun SOYD-nya menjadi 1 tambah 2 tambah 3 ya, sampai 6 sama dengan 21. Nah, besarnya depresiasi tahun pertama dengan SOYD, ya, itu depresiasi T atau DT. DT adalah depresiasi pada periode T, ya, sama dengan N dikurangi T ditambah 1 dibagi SOYD dikali P dikurangi S. Ya. N adalah umur alat, kemudian T pada awal atau 1 tahun pertama 1, kemudian ditambah 1, kemudian P ini adalah modal awal 39 juta, kemudian S adalah nilai sisa dari alat tersebut 3 juta, ya, dibagi dengan 21. 21 itu adalah pertambahan dari nilai N-nya sampai suku ke N. Ya, di sini 1 tambah sampai 6, ya, menjadi 21. Kemudian untuk besarnya depresiasi tahun kedua, ini diganti nilai T-nya menjadi 2. Ya, jadi T2 itu sama dengan 6 dikurangi 2 ditambah 1 dibagi 21 dikali 39 juta dikurangi 3 juta. Ya, begitu seterusnya sampai yang ke 6 atau D6. Ya. Maka untuk menghitung perhitungan dari book value setiap akhir tahun, ya, itu adalah book value T sama dengan P adalah modal awal, kemudian T periode atau waktu, kemudian N-nya adalah umur alat, ya, T-nya adalah juga periode dibagi 2 ditambah 0,5 suatu konstanta dibagi SOYD dikali P dikurangi S. Modal awal 39, ya. Kemudian untuk book value pertama ini kali 1 dalam kurung 6, N adalah umur alat, ya,
dikurangi 1/2 setengah ditambah 0,5. Dapatlah book value pertama 28,714 juta. Ya. Nah, kemudian kita buat tabel berdasarkan dari data di atas, yaitu untuk menghitung DT-nya, sisa umur aset dibagi dengan SOYD, ya, ongkos awal dikurangi nilai sisa. Ya. Jadi kita bisa dapatkan masing-masing dari depresi pada tahun T, kemudian nilai bukunya. Ya. Ini dari formula yang di atas, ini tinggal diteruskan periode ke T-nya sampai T periode 6 ke 6. Ya. Kemudian yang ketiga, metode double declining balance, yaitu menyusutkan nilai suatu aset lebih cepat pada tahun-tahun awal dan secara progresif menurun pada tahun-tahun berikutnya. Atau kita sebut dengan metode kesetimbangan menurun. Nah, besarnya depresiasi untuk tahun ke T dengan metode double declining balance itu DT atau depresiasi pada tahun T, ya, sama dengan D, ya. D adalah rumus dari K dibagi N. Nah, ini adalah K suatu ketetapan, ya. N-nya adalah umur alat, ya. Maka DT sama dengan D dikali 1 dikurangi D dipangkatkan T dikurangi 1 kali P. P adalah modal awal. Ya. Untuk nilai buku pada akhir tahun ke T, ya, book value pada T sama dengan 1 dikurangi D pangkat T, ya, dikali dengan P. Ya. Nah, untuk nilai buku suatu aset atau book value pada T, ya, sama nilainya, ya, dengan menggunakan persamaan dari T sama dengan ln dikali F per P, ya, ya, jadi dibagi dengan ln 1 dikurangi D. Nah, maka untuk tingkat depresiasinya pada tahun ke T-nya adalah D sama dengan 1 dikurangi F per P, ya, dipangkatkan dengan 1 per T. Ya. Ada contoh sini. Ya, gunakan metode depresiasi double declining balance untuk menghitung besarnya depresiasi dan nilai buku tiap tahun. Ya. Nilai K-nya sama dengan 2, maka untuk nilai D atau double declining-nya, ya, sama dengan K dibagi N. Ya, K-nya di sini adalah konstanta 2, kemudian N-nya adalah umur. Ya. Maka untuk D-nya adalah 1/3. Maka depresiasi dapat kita hitung menggunakan double declining balance, itu D dikali 1 dikurangi D pangkat T dikurangi 1 kali P. Nah, ini P-nya kita ambil dari contoh dari straight line, ya, 39. Ya, D-nya sini 1/3. Ya. Maka untuk mencari nilai buku pada akhir tahun pertama, book value pada T sama dengan 1 dikurangi D pangkat T dikali P. Ya. Maka book value pertama sama dengan, ya, 1 dikurangi 1/3, ya, pangkat 1, ya, 1 adalah tahun pertama, kemudian dikali 39, ya, 39 adalah modal awal P. Ya, dapatlah sini book value pada tahun pertama adalah 26. Nah, untuk depresi pada tahun
ketiga, nah kita tinggal mengganti untuk nilai T-nya. Ya. Jadi untuk depresiasi pada tahun ketiga sama dengan D-nya adalah sepertiga tadi, hasil dari K dibagi N. Ya, D dikali 1 dikurangi D pangkat 3 dikurangi 1 kali P. Dapat sini adalah 5,77. Ya. Nah, untuk nilai buku pada akhir tahun ketiga didapatkan, ya book value ketiga, ya sama dengan 1 dikurangi D, D-nya didapatkan sepertiga, kemudian kita pangkatkan 3 nilai periode pada tahun ketiga, P-nya adalah modal awal. Maka dapatkan sini 11,55. Ya. Nah, kita buat tabelnya, ya. Nanti tabelnya itu bisa hitung, ya tadi kan berurutan. Kita bisa masukkan di sini. Tinggal mengganti nilai T-nya. Ya, di sini dapatkan untuk tahun pertama ke 0 sampai umur alat adalah 6. Ya, 6 tahun sini. Jadi kita bisa masukkan dari formulasi di atas. Ya. Nah, untuk penyesuaian ya, dengan adanya nilai buku yang diharapkan, maka nilai depresiasi perlu disesuaikan. Nah, ini disesuaikan, ya, artinya di-adjust gitu. Jadi ada faktor pengkoreksinya. Nah, DN disesuaikan dengan DN ditambah book value pada N, ya. Kemudian dikurangi book value DN-nya disesuaikan diharapkan. Ya. Maka di sini kita bisa untuk penyesuaiannya, ya, untuk D6, ya, ditambah dengan book value ke-6 dikurangi book value ke-6 yang diharapkan. Ya. Didapatkan sini untuk D6 yang disesuaikan adalah 2,1. Ya. Kemudian berikutnya adalah metode sinking fund. Ya. Jadi penurunan nilai suatu aset semakin cepat dari suatu saat ke saat berikutnya. Atau konsep nilai waktu dari uang. Biasanya besarnya depresiasi lebih kecil di tahun awal. Dan besarnya nilai patokan depresi akan didepresiasi, ya, selama N periode ke nilai seragam tahunan dengan bunga I persen atau interestnya. Jadi untuk formula dari model sinking funds ini untuk cari nilai A-nya, ya, itu sama dengan modal awal, ya, dikurangi dengan sisa, ya, kemudian dikali dengan nilai dari A-nya, ya, dibagi dengan F, dikali dengan interest ini, kemudian N adalah umur. Ya. Maka besarnya depresiasi pada tahun ke T, ya, DT sama dengan book value, ya kan sini adalah suatu nilai book value pada T dikurangi 1 dikurangi B dikali V book value pada periode ke T. Ya. Nah, untuk nilai buku pada periode T, ya, nilai awal aset, ya, dikurangi dengan akumulasi nilai patokan dengan bunganya. Jadi BV sini book value pada T sama dengan P dikurangi A dikali F per A, kemudian dikali dengan interest dan periode T-nya. Ya. Nah, untuk contoh soal, ya, jadi kita bisa menghitung depresi soal yang dari straight line, ya. Jadi kita ambil soal tadi yang straight line, soal sebelumnya, dengan mengasumsikan
I-nya adalah interest atau bunganya sebesar 12% dengan metode depresiasi sinking fund. Nilai depresiasi dasar. Ya. Nilai depresiasi dasar sama dengan P dikurangi S dikali dengan A dibagi F. Ya, kemudian ada interest di sini pada periode T. Ya. Jadi P-nya modal awal, kemudian 3 jutanya adalah nilai sisa. Ya. Nah, kemudian untuk nilai interest ini adalah 0,12 ya, 0,12. Kemudian kita bisa dapatkan nilai dari depresiasi dasar adalah 4,4 juta. Ya. Kemudian besarnya depresi pada tahun pertama, ya, nah, kita masukkan untuk nilai modal awal, ya. Ya tadi dikurangi dengan delivery-nya sih di 36 juta, ya. 36 juta tadi dikurangi dari delivery, kemudian dikali dengan interest terhadap pada N, pada dikali 6 ya. Ya. Kemudian nilai dapat 4,436 juta. Kemudian untuk nilai bukunya atau book value pada T, ya P sama dengan A dikali F per A dikali dengan interest dan periode T-nya. Ini didapatkan adalah 34,56 juta. Ya. Kemudian ada cara berikutnya atau cara yang kedua, kita bisa menghitung nilai buku pada akhir tahun pertama. Ya. Kita bisa menghitung dengan book value pada T, ya. Kemudian P adalah modal awal, kemudian dikurangi dengan P dikurangi S, ya. P-nya modal awal, kemudian S-nya adalah nilai sisa, kemudian ada depresiasi dasarnya, yang didapatkan adalah 34 juta. Ini harusnya sama dengan nilai sebelumnya. Ya. Kemudian kita kelompokkan, kita masukkan ke dalam tabel. Ya. Jadi kita bisa menghitung masing-masing untuk data N atau faktor-faktornya adalah N sama dengan 6 tahun, kemudian nilai modal awalnya 39, kemudian S-nya adalah nilai sisa, kemudian interest-nya 12%, kemudian A-nya adalah 4,4. Ya. Ini kita bisa teruskan dari formulasi dasar yang tadi. Oke, hari ini cukup sekian. Mungkin ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, hari ini cukup sekian dulu. Ya, saya masih di pabrik ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.